pengusahanya terjun sendiri menjadi penguasa gitu. Merangkap jabatan. Makan berarti soal pajak. Nah, pajak ini menarik juga nih kan. Pajak. Tapi Kipi Maloy aja, mohon maaf nih, sampai Pak PJ udah mau kelar, kagak beres tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dupsway, jumpa lagi kita dalam program Good Time dari Dupsway Kaltim. Sekarang saya mengundang tamu yang cukup fenomenal. Bahasa agak sedikit kita lebih-lebihkan ya. Memang beliau ini kita masuk dalam kategori narasumber yang paling kritis ya, versi Dupsway Kaltim ya. Karena memang dalam tahun 2004 selama setahun ini kita banyak lihat komentar-komentarnya yang luar biasa ya, kita bisa bilang di luar kebanyakan ya gitu, di luar kebanyakan, sehingga ini menarik kita ulas lebih jauh tentang sosok beliau dan juga pemikirannya. Selamat datang Bapak Purwadi. Selamat Di kantor kami. Iya, terima kasih Mas. Sudah ngundang saya. Iya, ini sudah lama ini kita mau ngundang Pak Purwadi gitu. Cuman teman-teman akhir tahun ini banyak sibuk. Mungkin teman-teman di multimedia banyak kegiatan yang program-program, misalnya ada parlamentarian, ada beberapa, sehingga kita waktunya harus agak kita geser-geser gitu. Pak Purwadi, tadi terkait dengan prolog yang tadi saya sampaikan bahwa Pak Purwadi ini masuk orang yang ya kita anggap salah satu di antara orang yang kritis lah di Kaltim. Mungkin kan banyak kan. Tapi Pak Purwadi menarik dikaji karena ada bedanya nih Pak Purwadi. Ini menurut pengamatan saya. Bisa jadi saya salah ya. Pak Purwadi ini ketika statement itu kayaknya itu ada gairah yang berbeda gitu. Ada di belakangnya itu ada kita merasa sih ada kegelisahan. Beda misalnya begini. Pak Purwadi menjadi narasumber, ditanya wartawan, kemudian nanya, karena ditanya kan jawab biasa kan. Tapi kayaknya Pak Purwadi lebih dari itu, bener nggak? Betul nggak anggapan saya? Jelaskannya. Betul nggak begitu? Ya, sedih aja ngelihat Kaltim kan. Benar kan? Artinya memang Pak Purwadi banyak kegelisahan yang ketika ketemu media itu langsung gitu ya. Betul ya? Kurang lebih lah kira-kira. Kan saya nebak-nebak ini Pak Purwadi. Karena kan kelihatannya begitu, tapi kan kita nggak tahu ya. Kelihatannya begitu. Nah, karena beberapa hal gitu ya, Pak Purwadi kan banyak merespon terkait terutama kebijakan yang baru ya. Yang baru misalnya kayak terkait PLN. PLN kemarin Pak Purwadi katanya buat apa diskon? Nanti nggak tepat. Padahal kan orang udah enak nih dapat diskon 50% nih. Yang kedua yang nggak habis pikir, Pak Purwadi cerita soal anak kos. Bener ya? Waktu itu ya. Anak kos itu dapat ini, yang dapat diskon itu yang punya kos, bukan anak kosnya. Bisa sampai segitunya gitu kan. Soalnya di sini ada yang punya bapak kos ini di sini. Oke. Nah, yang menarik gini. Apa sih ya sebetulnya Pak Purwadi ini mazhabnya ya? Mazhab ekonomi kemana ya? Atau apa sih yang lebih ini sebelum ngomong ke materi ini ya? Apa sih yang sebetulnya ingin ditunjukkan oleh Pak Purwadi dengan merespon banyak hal itu? Sebenarnya yang pertama adalah ini sebagai tugas akademisi sih menurut saya. Gitu. Saya pernah baca tulisan Pak Castro yang dosen Fakultas Hukum itu, terus ada tulisan siapa lagi ya? Dia pakai dasar itu tulisannya Rawamangun kalau tidak salah ya, tentang akademisi kelas kambing katanya. Jangan sampai Apa itu akademisi kelas kambing? Adalah ketika 4 kali 4 harusnya 16, tapi dia jawab kepada penguasa 4 kali 4 jadinya 20. Jadi ketika kampus tidak lagi bisa membentengi diri dengan hal seperti itu, ya buat apa ada kampus kan? Gitu. Dan situasi hari ini pernah saya baca itu ada istilah kampus sedang dalam kegelapan kan, dark kampus gitu. Jadi karena memang
kebebasan akademik itu menjadi salah satu pilar yang harus tetap dijaga, menjadi bagian dari tugas utama kita mengedukasi masyarakat. Gitu. Karena tidak semua orang itu bisa melihat sesuatu secara utuh tanpa mungkin kita harus diskusi dulu, seminar, banyak ngobrol, ketemu banyak orang dan lain sebagainya, riset dan lain sebagainya kan. Kalau di kampus kan tridharma itu harus seimbang, Pak. Ya, penelitian, pengabdian dan pengajaran kan, gitu. Jadi, nah ketika ini tidak berefek kepada kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, lebih bagus, lebih makmur, maka artinya kampus harus bicara, ada apa ini yang salah kan gitu. What's wrong? Apa yang salah dari kebijakan ini, apa yang harus kita sampaikan. Ya, apalagi kan belakangan ini pas rame-rame pemilu ya, akademisi kan banyak masuk banyak rame ya. Yang bahas soal akademisi masuk politik gitu. Yang banyak perdebatan lah waktu zaman kemarin ya. Betul. Ada yang wajar aja dong akademisi ngomong begitu, ada yang bilang jangan dong gitu kan rame kan. Jadi lebih kepada tridharma ya. Ya, dan tadi supaya ketika Einstein pernah bilang dalam bukunya yang pernah saya baca itu, sekolah pendidikan adalah mengajarkan orang untuk belajar lebih tahu tentang sesuatu. Benar. Ketika kita sudah belajar dengan segerbong kereta perpustakaan itu, setelah tahu ngapain kan gitu. Diam atau melakukan sesuatu. Kalau kita Muslim kan serendah-rendahnya imam kita doa ya, berdoa untuk melakukan perubahan itu dengan doa kan. Dengan gitu. doa. Tapi ketika seseorang, tanda tangan seseorang bisa merubah banyak orang menjadi yang lebih bagus, kenapa enggak kan itu. Nah, hal seperti itu, atau mungkin lewat dia nulis, lewat dia diskusi, lewat dia media sosial dan sebagainya mampu merubah sebuah kebijakan, kenapa enggak kan? Jadi lebih bagaimana Pak Purwadi memang ingin masuk ke situ ya, secara kegelisahannya ya? Iya, jadi ketidakmapanan itu bikin nggak enak dilihat lah. Tapi bukan anti kemapanan kan? Ya, Bu, ketidakmapanan tidak enak dilihat, tapi bukan berarti anti kemapanan. Pak Purwadi nggak begitu? Atau memang begitu? Artinya gini, ketika ada ketidakmapanan itu konteksnya luas kan. Gitu. Bisa karena mungkin ada kesenjangan ekonomi, kemiskinan, stunting, ada informasi yang tidak seimbang antara kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Gitu. Ada termarginalkan dan sebagainya, terpinggirkan gitu. Ya. Ketidakadilan dan sebagainya. Marginal ya bahasanya. Gitu. Saya dulu mengingatkan, saya juga pernah kuliah di Jogja ya, sekolah di Jogja itu kan dulu ada sering kita dengar zaman itu profesor ekonomi Mbak Mubiarto dengan ekonomi kerakyatan. Nah, saya lihat Pak Purwadi mazhabnya ke Pak Mubiarto gitu. Saya sih nggak ada mazhab sih. Nggak ada mazhab ya? Kan biasanya kan ekonomi itu ada mazhabnya. Enggak. Karena kalau bagi saya sih gini, yang penting itu adalah negara itu tugas pokoknya adalah mensejahterakan masyarakat. Gitu. Jadi ketika tugas itu tidak terpenuhi dengan baik, ya berarti negara gagal, atau pemerintah siapapun itu di level manapun berarti gagal. Gitu. Nah ini menarik, saya mau tanya begini Pak. Negara, ini kan ekonomi nih, kita bahas banyak teori-teori ekonomi kan. Negara itu harus ikut campur atau negara membebaskan masyarakat untuk membangun ekonominya sendiri? Kalau kita ke Undang-Undang Dasar 45 kan sebenarnya kita punya 3 pilar itu kan, ekonomi kita kan, demokrasi ekonomi lah ceritanya kan, walaupun belum ideal menurut saya. Kasihan juga tuh Muhammad Hatta sebenarnya kan, termasuk Pak Mubiarto itu kan, betul, ya, Muhammad Hatta itu kan sebagai penggagas ekonomi yang ideal banget di Undang-Undang Dasar 45 itu kan, ada koperasi, swasta dan BUMN, pemerintah kan gitu. Tapi hari ini kan, jadi saya pernah waktu itu mewakili UNMUL, lomba karya ilmiah, saya angkat tentang itu, posisi tiga pilar ekonomi itu di Kaltim gitu. Jadi
Saya bilang sama Dewan Juri, 3 pilar ini ibarat sebuah kendaraan. Koperasi itu sepeda pancal yang udah rantainya berkarat, mau dikayu udah setengah mati, saya bilang. Betul. BUMN juga mogok-mogok, iya. Karena mohon maaf nih banyak terjadi kasus di situ kan, korupsi apa segala macam kan sering banyak ceritanya lah. Ada jadi ATM pejabat dan itu merembet sampai ke perusahaan di daerah kan, gitu. Nah, privat ini yang kebablasan, gitu. Swasta yang kebablasan, akhirnya negara diatur oleh pengusaha, gitu. Termasuk juga politik ya terus. Nah, akhirnya kan kalau saya pinjam istilahnya Rizal Ramli, almarhum ya. Jadi ketika peng-peng itu udah bersatu, maka pasti lebih cenderung negatif. Siapa itu peng-peng? Pengusaha dan penguasa. Kalau mereka sudah berselingkuh, biasanya melahirkan kebijakan-kebijakan yang haram. Gitu. Nah, itu kan berselingkuh. Iya. Kalau dia nggak berselingkuh, karena kan penguasanya sekaligus pengusaha. Nah, itu gimana? Itu berarti bukan tidak selingkuh, justru lebih parah lagi. Karena kan sekarang gini, kalau di luar saya dengar kan, kalau di luar ya negara lain lah kan, itu kalau pengusaha itu berselingkuh dengan penguasa, si penguasa nitip-nitip lah program dengan dengan penguasa. Tapi kalau di Indonesia sekarang banyak yang pengusahanya terjun sendiri menjadi penguasa, gitu. Merangkap jabatan. Jadi tidak ada titip-titipan lagi ya, aku langsung sendiri, kayaknya nggak dipercaya ya penguasanya. Oke, Pak Purwadi, menarik. Jadi begitu ya, kegelisahan Pak Purwadi ya. Menurut Pak Purwadi ini tadi kan ngomong kampus ya. Apa sih ada yang selama ini Pak Purwadi gelisahkan nggak soal kampus? Ini kan kampus sekarang apalagi yang baru-baru inilah kaitannya dengan juga mau dapat izin tambang macam-macam lah ya. Tapi kita nggak ngomong sini. Cuman ini salah satu contoh bahwa kampus sekarang ternyata ada kemarin dipertanyakan. Sekarang ada ketambahan juga. Kok jadinya mau jadi masuk ke dalam dunia bisnis juga atau macam-macam gitu ya. Nah, apa sih selama ini yang Pak Purwadi rasa kurang gitu dari dunia kampus, atau yang kelemahan selama ini yang mungkin mengevaluasi teman-teman di berbagai kampus yang mungkin terlalu terlena dengan dunianya gitu, atau gimana? Kalau terlena dengan dunianya atau dia terjebak dalam zona nyaman, atau cari aman, sudah nggak mau gerak ya, cari aman, atau dia tiarap lah, kalau di pasukan perang tiarap lah gitu kan, atau ada juga yang udah deh aku nonton dari belakang aja, tepuk tangan gitu. Nanti begitu menang aku ikut kan gitu kan. Ada yang begitu kan. Itu lebih aman kali ya. Jadi saya lihat kalau kita bikin klaster itu tipenya begitu. Ada klaster. Nah, makanya tadi di depan kan mau jadi apa? Akademisi kelas kambing atau yang memang benar-benar menerapkan kebebasan akademik untuk kepentingan banyak orang. Masyarakat di luar kampus kan gitu. Atau dulu bahasa istilah kampus itu intelektual tukang. Jadi kalau yang satu punya program ini, ya dia yang menjelaskan. Ya, semua tukang menjelaskan. Oke. Jadi menarik. Yang lebih penting lagi adalah tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu negara yang harus hadir sebenarnya. Artinya tadi negara memang harus hadir ya, harus itu, karena itu amanah Undang-Undang Dasar 45 kan, bahkan di pembukaan sudah ditulis mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi hari ini kan kampus sedang diarahkan menjadi korporasi, makanya ada PT, ada BLU, PT BHMN Iya. Sekarang kan jadi BLU ya. Ilmu pun BLU ya. Masih BLU. Nanti kan ada PT BHMN apa segala macam kan. Yang kampus harus mencari uang sendiri, menghidupi sendiri apa segala macam. Negara pelan-pelan lepas tangan dari pembiayaan dari APBN. Nah, padahal ada amanah Undang-Undang Dasar 45, pertama amanah Undang-Undang Dasar 45, terus yang kedua adalah amanah Undang-Undang Pendidikan, bahwa 20% dari APBN dan APBD harus untuk pendidikan. Sampai hari ini kan itu juga masih carut-carut. Nah, sekarang ini kalau dengan BLU itu kan sekarang udah mengarah ke situ ya kelihatannya. Apa konsekuensinya ke depan dengan adanya, kalau itu berjalan terus? Kalau itu berjalan terus, ya negara akan sukses mengkapitalisme pendidikan. Apa untungnya bagi negara berarti? Ya, dia
semua dihitung-hitung rugi, dengan urusan dengan rakyat dihitung-hitung bahaya kalau sudah begitu. Nanti ketika dia bilang PLN misalnya, listrik, negara rugi nih, supaya untung kita harus jual sekian. Sementara rakyat nggak punya duit untuk beli, udah bahaya. Dan itu udah terjadi kan di asuransi BPJS. Kan harusnya tanggung jawab negara, pendidikan tanggung jawab negara, air bersih. Akhirnya jadi semua beban kita ya. Iya. Saya merasakan. Nah, ketika itu ekonomi tidak tumbuh, ya berarti kan orang-orang deheb aja yang bisa menikmati itu kan. Gitu. Jadi nantinya akan ada ketimpangan. Ketimpangan makin jauh, khususnya makin jauh. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, padahal apa itu tugas negara? Bukan kan? Harus semua sejahtera gitu. Oke, tapi ini tadi global sekali ya. Cuma nanti ini di versi belakang nih. Karena saya nanti akan bahas soal bagaimana Pak Purwadi menyikapi kebijakan-kebijakan baru, termasuk dari nanti soal makan gratis, soal pajak. Nah, pajak ini menarik juga nih kan. Tentang konsekuensinya. Tapi sekarang saya mau bahas ini Pak Purwadi yang semalam saya lihat-lihat apa tulisannya Pak Purwadi yang statement-statementnya ya. Ini pembangunan ekonomi Kaltim hanya menguntungkan konglomerat. Ini saya dulu, ini statement yang luar biasa ini. Nah, masyarakat hanya bisa menanggung kerugian gitu. Jadi pertanyaan saya adalah, benarkah? Apakah hanya menguntungkan konglomerat? Bukan gimana? Mungkin bisa jadi gini. Konteks waktu wawancara itu saya kasih data bahwa Kaltim ini kan bangga dengan sumber daya alam. Oke, betul. Ya. Tambang, ekonomi keruk-keruk lah sering saya bilang, ditulis sama beberapa teman itu. Jadi bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang 6%, 5% gitu, bahkan Samarinda sampai 8% katanya, klaimnya kan begitu. Tapi kan 6% itu 40% sampai 50%, bahkan ada kabupaten kota yang 70% itu disupport oleh sumber daya alam. Betul. Nah, PAD-nya cuma 3, misalnya gini, ada satu daerah yang APBD-nya 14 triliun, tapi PAD-nya cuma 400 miliar. Nah, 14 triliun itu kan transfer dari pusat, betul. Setelah hasil keruk-keruk itu kan, nah ketika itu berhenti suatu saat, mau kayak apa dia? Anak cucu kita mau dikasih apa kan gitu? Saya bilang, jangan-jangan kita cuma anak cucu tinggal kebagian udara kotor, banjir, suruh cuci piring kotor, padahal dia bukan kita yang melaksanakan pesta itu. Pesta sumber daya alam kan dilaksanakan oleh para kapitalis itu kan. Gitu. Konglomerat yang konglomerat. Jadi ada data saya itu dari 21 perusahaan keruk-keruk itu, ada KPC, Brokol, yang besar-besar lah ya. Ya, PT Bayan, satu aja BUMN, PT Timah, itu pun terkena kasus kemarin. Ya kan? Harpem di situ ya. Ya. Jadi ini artinya kan privat kebablasan. Nah, padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan sumber daya alam kekayaan negara dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dikuasai dan diatur oleh negara. Hari ini sering saya bilang negara menjadi tukang jual kapling izin, kapling migas, kapling sumur bor. Tapi gini, tapi menguntungkan konglomerat ya. Artinya gini, kalau kita ngomongin ekonomi kan ekonomi itu biasanya punya mata rantai efek gitu ya, multiplier efek gitu. Ketika efek misalnya domino ya bahasanya. Kalau misalnya satu nih dapat rezeki, atau misalnya dapat job, terus perusahaannya jalan, dia kan pasti akan menyerap tenaga kerja, terus kemudian akan ya misalnya karyawannya misalnya beli baju, terus makan di sana, kayak gitu, efek dominonya kan begitu. Nah, artinya bahwa konglomerat itu juga konglomerat ya, atau orang-orang yang mungkin kaya atau itu kan juga dibutuhkan. Jadi betul gimana? Sih dibutuhkan, tapi kalau kita lihat siapa yang punya perusahaan yang keruk-keruk tadi itu, dan mohon maaf, mungkin aja ya, bisa jadi nyimpen uangnya ada di sini, tapi nariknya di luar Kaltim. Bisa ditarik di Jakarta, di Singapura. Loh, yang punya PT Bayan siapa? Sempat ramai kan waktu dia kasih CSR 350 miliar, 250 miliar ke kampus-kampus di Jawa. Sampai Pak Wagub, Pak Adi Mulyadi waktu itu juga minta sini kan, Kaltim dong kasih. Ada keruk-keruknya di sini kok, duitnya dikasih. Unmul nggak pernah tersentuh. Uniba, Unikarta, Untak, banyak kampus di Kaltim. Oh iya, dulu sempat ramai ya. Iya kan?
Gitu. Bahkan dia punya Dato itu punya zoo apa? Kebun binatang dia di masuk 21 orang terkaya di itu kan, Crazy Rich itu kan. Itu baru satu, belum lagi KPC, Grokol, Pertamina, Pupuk Kaltim. Artinya LNG. bukan nggak boleh kaya, tetapi bukan, tetapi harus bermanfaat untuk di mana wilayah dia berada. Berada. Artinya kalau dia kaya, sukses menjadi konglomerat, tapi dia memberdayakan orang sekitar, nggak masalah. Nggak masalah dalam konteks ya, tapi harus seimbang gitu. Yang hari ini kita saksikan kan nggak seimbang. Nggak seimbang. Kerusakan alam masih sementara biaya untuk membiayai kerusakan alam itu nggak pernah clear kan? Ya ini ya mungkin ke depan kan kayak Kukar ya. Kukar ini kan kalau nggak salah 2025 ini APBD-nya itu 12 triliun. Iya. 12 triliun ya? Sekitar itu. Sekitar ini 12 triliun naik dari tahun lalu. Tapi nggak tahu APBD-nya kayaknya nggak nyampe deh 1 triliun. PAD-nya ya. PAD-nya nggak nyampe 1 triliun maksudku. Bro itu 6 triliun misalnya atau 5 triliun. PAD-nya cuma 300 miliar. Iya. Dulu begitu juga Balikpapan tuh dulu saya sempat ngamatin tahun itu 3 triliun, 2,5 triliun, tapi PAD-nya paling 700, 800. Itu Balikpapan loh yang kelihatan agak rame. Apalagi kalau Kukar itu pasti lebih kecil. Tapi mayoritas begitu, Pak. Iya, Kaltim tuh begitu. Bukan hanya Kaltim, kayaknya di daerah lain juga sama ya? Daerah-daerah rata-rata daerah-daerah kayak sumber daya alam sih. Yang begitu. Pasti ada masalah stunting, kemiskinan ekstrim, jalan rusak. Oke, jadi memang menguntungkan konglomerat itu lebih banyak terkait dengan sumber daya alam. Nah, tadi saya cerita ya bahwa PAD-nya kecil. Oke. PAD-nya kecil. Terus kalau kita lihat data-data perbankan, dulu sempat data dari BI itu ternyata mayoritas kan ekonomi Kaltim itu disumbang oleh sektor tambang batubara. Nah, pertanyaan saya kan sering, kalau batubara nggak ada kan pasti akan berpengaruh kan gitu. Nah, walaupun waktu itu sempat dolar jatuh aja, batubara udah hampir sempat minus kan gitu. Tahun berapa itu ya? 2 tahun terakhir. Iya kan? 2015 2016 kalau nggak salah. Iya kan, nah itu kan sempat minus toh. Nah itu pun udah terasa, apalagi kalau nggak ada. Nah pertanyaan saya, Kaltim ini kan sektor apa manufaktur dan yang sektor lainnya kan belum tumbuh nih. Betul. Mau gimana kita nih kalau misalnya nggak ada itu? Makanya kan dari periode yang lalu itu udah digembar-gemborkan soal transformasi ekonomi itu kan, menggeser ekonomi pasca sumber daya alam kan. Ya. Gitu. Tapi kan hari ini transformasi ekonomi itu sering saya bilang masih sate jauh dari panggang. Gitu. Masih jauh banget. Ada progresnya nggak? Atau masih sama-sama nggak ada progres sebetulnya? Jadi kita bicara ekonomi biru. Oke. Tapi Kipi Maloy aja, mohon maaf nih, sampai Pak PJ udah mau kelar, kagak beres tuh. Yang dikutip Maloy. Iya, dari zaman Pak Awang loh. Maloy Batuta ya. Almarhum, ya kan? Ya. Tapi saya agak sedikit tahu ceritanya itu. Gitu. Ya, padahal tinggal 1 izin aja katanya. Ya. Saya waktu ketemu Prof Bambang Brojonegoro, mantan dekan ekonomi UI di Forum Manajemen Indonesia di Manado, saya sampaikan ke beliau. Beliau bicara ekonomi biru, ekonomi hijau kan. Angkat tangan saya, Prof, mohon maaf nih, Kalimantan dan Kaltim tidak ada daerah yang tidak banjir paling tidak 2 meter sampai pernah 4 meter. Kalau kita bicara ekonomi biru dan ekonomi hijau, tapi di ruang sebelah sana tetap keruk sumber daya alam, di ruang di sebelah sini bicara soal ekonomi biru, pelabuhan, perikanan, kelautan dan segala macam, ya enggak akan kelar. Oke. Gitu. Jadi solusinya menurut Pak Purwadi apa? Harus stop dulu. Moratorium. Iya, moratorium. Pak Awang dulu pernah sebenarnya bikin moratorium. Ada sempat dia bikin peraturan gubernur kan? Apa konsekuensi paling buruk ketika moratorium dilakukan? Konsekuensi paling buruk? Memang pasti kita akan banyak kehilangan pendapatan dari situ ya. Tapi ya tadi harusnya transformasi ekonomi itu dijalankan dengan mumpung kita lagi punya uang banyak, bangun infrastruktur mendukung untuk transformasi itu dipercepat. Kan mau transformasi ekonomi ke bidang pertanian ya kan, ke pariwisata.
kan sama sektor jasa kan tiga atau dua ini kan yang mau digeser oleh pemerintah hari ini kan. Tapi yang terjadi kan enggak. Transformasi misalnya ekonomi biru tadi pelabuhan kita Karyango masih belum maksimal. Yang Kipi Maloe itu proyek nasional. Saya tanya bahkan waktu itu di Manado, Prof, padahal itu adalah proyek strategis nasional, Prof. Kenapa bisa sampai nyaris mangkrak? Sampai sekarang udah berganti pemerintahan. Jangan-jangan itu usul kepala daerah lah. Itu loh proyek nasional itu ditentukan oleh presiden. Ya. Itu kan menjadi port pelabuhan internasional, Mas. Ya. Yang ketika itu bisa dibangun dengan maksimal, kita bisa akses ekspor impor kan. Perikanan, kelautan kita kan ngeri, belum pernah dan itu belum tersentuh, belum dikedengar ya. Kenapa sih bisa mangkrak itu ya? Betul. Karyango. Padahal kan MBS di situ ya. Ada Perusda juga kan. Nah, ini kan masuknya ke Perusda. Padahal sumber keuangan pemerintah daerah itu sumber PAD-nya dari Perusda atau kalau di negara BUMN kan. Yes. Itu harusnya dia produktif di situ. Oke. Kayaknya semakin dalam aja nih pembicaraan kita soal ekonomi. Belum lagi kalau jalan darat 16 jam bisa sakit pinggang itu. Mungkin kalau ibu hamil bisa lahir berkali-kali di situ kan. Karena ban pecah kan, gitu. Ini bukan hamil berkali-kali kan? Lahir berkali-kali.